Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Halo Ananda semua, jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Ananda semua, semoga Ananda dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang kelompok umat Buddha, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan membahas materi tentang kelompok umat Buddha wihara, yaitu kita akan membahas tentang samanera dan samaneri atau samana kecil. Namun sebelum kita lanjut ke materi yang akan teacher sampaikan, teacher terlebih dahulu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu memiliki pengetahuan tentang samanera dan samaneri. Yang kedua, siswa mampu memiliki pengetahuan tentang bagaimana untuk menjadi samanera dan samaneri. Kemudian tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu siswa memiliki pengetahuan tentang sila yang harus dilaksanakan oleh samanera dan samaneri. Dan tujuan pembelajaran kita yang terakhir yaitu siswa mampu menteladan sifat-sifat mulia dari samanera dan samaneri, serta bagaimana sikap siswa dalam mendukung samanera dan samaneri. Oke Ananda, untuk selanjutnya mari kita bahas tentang samanera dan samaneri. Ananda semua, di pembahasan yang sebelumnya kita telah membahas tentang pengelompokan umat Buddha dalam Anguttara Nikaya 3, yaitu yang pertama kelompok umat Buddha atau kelompok kemasyarakatan wihara yang dinamakan Pabajita, yaitu biku dan bikuni parisa yang terdiri atas biku dan bikuni serta samanera dan samaneri. Kemudian yang kedua yaitu kelompok umat awam yang dinamakan sebagai kelompok umat Garawasa, yaitu upasaka dan upasika parisa yang terdiri atas upasaka dan upasika serta pandita. Nah, Ananda semua, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana samanera dan samaneri. Samanera dan samaneri itu merupakan kelompok masyarakat kewiharaan atau sangha, di mana samanera dan samaneri ini merupakan tahap awal bagi umat Buddha yang akan menjalani kehidupan menjadi seorang biku atau bikuni. Nah, mereka yang masuk ke dalam kelompok ini menjalani kehidupan tanpa berumah tangga dan membaktikan diri untuk melaksanakan hidup suci. Walaupun biku, bikuni, samanera dan samaneri ini mereka dikatakan meninggalkan kehidupan berumah tangga, akan tetapi kehidupan sehari-hari dari samanera, samaneri, biku dan bikuni ini juga tidak lepas dari segi sosial. Ya, mereka tetap berhubungan dengan kelompok masyarakat awam, seperti untuk melaksanakan pindapata, kemudian memberikan dhamma atau memberikan bimbingan di dalam bermeditasi pada para umat berumah tangga atau para garawasa. Siapa sih sebenarnya samanera dan samaneri? Samanera dan samaneri adalah umat Buddha yang ingin menjadi anggota sangha, yaitu biku dan bikuni. Bagi mereka yang ingin menjadi biku dan bikuni, ini mereka harus mengikuti latihan menjadi samanera dan samaneri dalam bentuk pabaja, samanera dan samaneri. Jadi samanera atau samaneri adalah tahap awal bagi umat Buddha berumah tangga yang kemudian meninggalkan kehidupan duniawi untuk menjadi biku dan bikuni, di mana mereka harus terlebih dahulu menjalani latihan sebagai samanera atau samaneri. Samanera adalah sebutan bagi umat berumah tangga laki-laki yang meninggalkan kehidupan duniawi menjadi
samanera atau menjalani latihan awal sebagai samanera untuk menjadi biku. Sedangkan samaneri adalah seorang umat Buddha perempuan yang kemudian meninggalkan kehidupan duniawi atau meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjalani latihan yang nantinya akan diupasampada menjadi seorang bikuni atau biksuni. Jadi ketika kita menjadi samanera maupun samaneri, artinya adalah kita menjadi murid dari anggota sangga yang sudah memiliki wewenang. Wewenangnya apa? Ada masa kebikuannya yang sudah memenuhi syarat bagi seorang biku untuk menerima siswa, yaitu menerima seorang samanera ataupun samaneri di bawah bimbingannya. Siapakah samanera pertama? Samanera pertama di dalam Buddha Dharma atau di dalam Buddha Sasana yaitu Samanera Rahula atau Rahula, putra dari Pangeran Siddhartha dan Putri Yasodhara. Ketika ditapis menjadi samanera, guru pembimbing dari Rahula adalah Yang Arya Sariputta. Dan kemudian Rahula menjalani kehidupan sebagai seorang samanera dan di usia sekitar 20 tahun Rahula akhirnya ditapis menjadi biku oleh Buddha dan Yang Arya Sariputra serta Yang Arya Moggallana ini sebagai guru pembimbingnya. Bagaimana untuk menjadi seorang samanera atau samaneri? Syarat-syarat untuk menjadi samanera ataupun samaneri yaitu 1. Mencukur rambut, alis, kumis maupun jenggot. Kemudian memiliki atau memakai jubah dan juga memiliki mangkok serta wali atau pendukung yang kemudian mendukung seorang umat Buddha tersebut untuk menjadi seorang samanera atau samaneri atau yang merekomendasikan. Kemudian yang ketiga yaitu duduk bertumpu lutut dan beranjali, kemudian mengucapkan tisarana. Kemudian yang keempat, tidak memiliki hutang atau dalam penyelesaian masalah baik pidana maupun perdata. Kemudian memiliki izin dari orang tua dan tidak cacat secara mental. Kemudian yang ketujuh adalah melafalkan yaitu sila bagi samanera dan samaneri, yaitu dasasila serta beberapa peraturan-peraturan lainnya. Bagaimana peraturan atau sila yang harus dilaksanakan oleh seseorang yang menjadi samanera atau samaneri? Yang pertama, ketika seseorang menjadi samanera atau samaneri, mereka harus mampu melaksanakan atau melatih diri untuk menjalankan dasasila atau 10 sila. Nah, 10 sila itu terdiri atas kemudian mereka melaksanakan 75 sekya dharma atau peraturan latihan. Dan kemudian mereka juga harus melaksanakan 15 peraturan tambahan lainnya. Jadi untuk menjadi samanera samaneri atau setelah kalian menjadi samanera samaneri, kalian harus melaksanakan atau seorang samanera maupun samaneri ini harus melaksanakan 100 peraturan atau 100 macam peraturan latihan yang harus dijalankan, yang terdiri atas 10 sila atau dasasila, kemudian ditambah 75 sekya dhamma dan 15 peraturan tambahan lainnya.
Nah, kemudian bagaimana cara seorang samanera samaneri kemudian menjadi biku, atau bagaimana seorang samanera dan samaneri kemudian diupasampada menjadi biku? Jadi Ananda semua, setelah sekian lama menjalani latihan sebagai seorang samanera maupun samaneri dan atas rekomendasi dari guru samanera maupun samaneri tersebut, maka seorang samanera maupun samaneri dapat ditabiskan sebagai biku atau bikuni melalui upacara pentahbisan yang disebut sebagai upasampada. Nah, oke Ananda semua, demikianlah materi yang teacher sampaikan untuk hari ini tentang umat Buddha dalam kelompok kemasyarakatan wihara, yaitu mereka yang meninggalkan kehidupan duniawi, yang mana pada hari ini kita telah membahas tentang samanera atau samaneri, yaitu samana kecil. Semoga apa yang dapat teacher sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan bagi kita selaku umat perumah tangga, ketika kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan kita sebagai umat Buddha ada yang namanya samanera samaneri yang menjalani latihan untuk menjadi seorang biku maupun bikuni. Nah, kita sebagai seorang umat berumah tangga harus mendukung, kemudian kita juga harus menghormati, menjaga, dan tentu saja kita melakukan komunikasi yang baik serta saling bekerja sama dengan samanera dan samaneri dalam memajukan Buddha Dharma maupun Buddha Sasana. Dan juga teacher berharap suatu saat nanti Ananda bisa untuk melakukan atau mengikuti pelatihan menjadi seorang samanera samaneri dalam bentuk kegiatan latihan pabaja samanera dan samaneri. Demikianlah yang dapat teacher sampaikan, dan teacher akhiri dengan Sapisata Bhawantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Satu, satu, satu. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.